Ibu-ibu. Halo. Apa kabarnya? Baik Luar sekali. biasa. Tepuk tangan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau berkenan hadir pada kegiatan P2K2 pada siang hari ini di rumah Bapak Andi dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun ya Bu. Sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan doa ini tadi kegiatan kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan semoga apa yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Ya Bu, di modul 5, modul apa Bu? 5 tentang kesejahteraan sosial. Tentang apa Bu? Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Kita masih ada di sesi 13 ya Bu, tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Nah, di sesi 13 ini kita sudah masuk ke langkah 7 ya Bu. Ya. Nah, ini nanti saya akan memutarkan film Bu. Kita saksikan bersama-sama ya Bu. Tadi ada beberapa anak sedang bermain bola. Nah, kemudian ada anak yang di dalam rumah dia secara fisik mengalami gangguan nggih. Nah, kemudian dia melihat dia tidak bisa bermain bersama teman-temannya yang normal. Dia tidak bisa bermain bola nggih. Nah, kemudian apa yang dilakukan teman-temannya? Mengajak anak yang di dalam rumah untuk bermain bersama nggih Bu. Nah, berarti di film ini kita dapat mengambil pesan bahwa kita tidak boleh mengucilkan penyandang disabilitas gitu nggih. Jadi kita harus bisa lebih peduli, kita bisa lebih memperhatikan, kita ajak main, kita ajak bicara atau komunikasi. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh membeda-bedakan juga dengan orang lainnya maupun anak lainnya. Ketika anak atau orang lain itu mengalami gangguan atau sebagai penyandang disabilitas, Diperlakukan sama ngoten nggih ya. Bu. Jadi kita memperlakukan penyandang disabilitas itu sama seperti orang normal. Ya, saya akan melanjutkan untuk memutarkan film Bu, film yang kedua. Masih semangat Bu? Masih Bu. Semangat J. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Ya, sip ya Bu. Nah, masih ingat Bu lagu yang tentang hak disabilitas? Padrati kemutan nggih. Yes, Ibu. Bareng-bareng mau iya, nonton. Tanjung Perak nih ya, Bu, betul. Kita coba ya Bu ya. Iya. Semangat ya. Iya. 1, 2, 3. Disabilitas berhak hidup.
disabilitas. Inilah Rio Satrio, bocah berusia 11 tahun, anak pasangan Wawan dan Dedeh, warga Penawangan, Kabupaten Ciamis. Meski harus hidup dengan kondisi tubuh tidak normal, namun tidak lantas membuat Rio putus asa apalagi harus menyerah pada keadaan. Rio Satrio terlahir tanpa memiliki kedua tangan dan kaki, namun keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang bagi anak bungsu ini untuk tetap menimba ilmu. Bahkan saking rajinnya, Rio kerap memaksa diantarkan berangkat ke sekolah, meski pada hari libur. Buah dari semangatnya menimba ilmu menjadi Rio sebagai siswa berprestasi di kelasnya. Karena tidak memiliki tangan, Rio terpaksa harus menggunakan mulut untuk menjepit pensil supaya bisa menulis dan menggambar. Namun uniknya, tulisan Rio terbilang rapi serta mudah dibaca. Nah ini Pak, ini sebetulnya yang saya kirim baru. Seperti halnya bocah lain, Rio Satrio yang tidak suka memakai baju ini memiliki kegemaran, yakni bermain games. Hanya dengan mengandalkan dagu, Rio ternyata jago bermain PlayStation. Di mata kedua orang tuanya, Rio Satrio adalah anugerah, sekaligus titipan dari Sang Pencipta. Meski berkebutuhan khusus, namun Wawan dan Dedeh tidak pernah merasa lelah, mencurahkan kasih sayangnya untuk merawat Rio supaya tumbuh dewasa. Sejak dari lahirnya, Oh, seperti ini ya? iya, dari kandungan gitu. Oh, di kandungan. Tapi anaknya nggak minder ya, Pak? Enggak, ini mah pengersa Tuhan lah, gitu. Aktif. Maunya sekolah terus tiap hari, nggak ada minggu kalau maunya gitu. Jadi kalau hari Minggu sukanya marah-marah. Gitu. Semangat Rio Satrio untuk menimba ilmu semoga dapat menginspirasi para generasi muda agar tidak menyia-nyiakan kesempatan, karena sejatinya jiwa serta raga manusia hanyalah titipan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat, Radar TV melaporkan. Kita sudah melihat film ya tentang success story penyandang disabilitas. Nah, di sini ada anak yang dari lahir sudah apa, Bu? Sudah mengalami keterbatasan fisik, sudah mengalami keterbatasan fisik. Nah, ini dia masih semangat ya, Bu, masih semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bahkan dia juga bisa menulis, nah terus main game seperti itu. Jadi Bu, sebenarnya penyandang disabilitas itu memiliki hak yang sama seperti kita, seperti bermain game tadi kan, anaknya bermain game, kemudian menulis juga bisa, bersekolah, nah melihat TV juga bisa nih Bu. Nah seperti itu Bu ya Bu. Dari film ini tadi banyak sekali hikmahnya nggih. Nah saya berharap Bapak Ibu bisa memandang bahwa penyandang disabilitas itu sama dengan kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Hak penyandang disabilitas dengan hak kita sebagai orang normal itu sama. Ya Bu, ini kita lanjut nggih. Lanjut, masih semangat gitu Bu? Masih. Iya, tadi saya sudah menempelkan flipchart, bisa dilihat Bu. Di flipchart ada pesan-pesan kunci ini tentang modul 5 sesi 11. Ini kan kita sudah masuk ke langkah 7 ya Bu ya. Nah, di situ ada apa Bu kuncinya Bu? Bisa membacakannya? Penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Nah, penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Manusia di dunia ini ada yang terlahir normal, ada yang tidak normal, seperti penyandang disabilitas. Seperti itu Ibu. Jadi kita tetap memandang penyandang disabilitas dengan orang yang normal itu sama sebagai manusia ciptaan Tuhan. Ya Bu, bisa dibacakan untuk poin yang pesan kunci yang kedua. Penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Seperti kita Bu, lainnya orang normal, penyandang disabilitas itu hak juga harus dipenuhi. Tidak hanya manusia normal, tapi penyandang disabilitas itu hak dan kewajibannya itu sama seperti kita. Oke, untuk pesan yang ketiga apa Bu Lisa? Penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Betul sekali, penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi atau dikucilkan.
kita tidak boleh menghindari penyandang disabilitas maupun menjauhinya. Karena kalau kita menjauhinya, apa yang akan terjadi, Bu? Penyandang disabilitas akan merasa bahwa dirinya itu didiskriminasi atau dibedakan. Nah, kita harus sama, Bu. Kita harus memandang penyandang disabilitas itu teman kita, layaknya sebagai seorang yang normal. Seperti itu ya, Pak, Bu. Nah, pesan-pesan kunci tadi adalah penutup di sesi 13 kita, Bu. Nah, oke, Bu. Ini untuk langkah yang ke-7 saya cukupkan, sudah selesai ya untuk yang sesi 13 pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Nanti untuk pesan-pesan kunci langkah yang ke-7 bisa dibuka buku pintarnya halaman 13 ya, Bu. Nah, nanti di situ kita bisa mempelajari dan mempraktekannya di rumah. Nah, oke, Bu, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Ya, Bu, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Apabila saya ada kekurangan atau salah dalam mengucapkan atau menyampaikan materi pada hari ini, saya mohon maaf, Bu. Dan saya berpesan untuk peserta atau KPM, Ibu KPM atau Bapak KPM yang belum hadir di bulan ini, saya minta tolong bulan selanjutnya untuk datang ke kegiatan P2K2 ya, Bu ya. Nah, untuk bulan berikutnya kita akan lanjut masuk ke sesi 14 ya. Nah, masih dalam modul 5 tentang kesejahteraan sosial. Berkata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kita foto dulu.